datang di Link Space Podcast by Link Produktif. Asik banget nih Pak, makan apa? Iya nih, ya nih Mbak Feby, saya lagi makan makaroni, ya, Iya. dari hmm, UMKM, salah satu binaan yang produktif, gurih dan renyahnya pas, enak. Ini rasa balado, Mbak. Ya. Nah, kamu podcast ya? Oke. Sorry ya, oke. Lanjut, yuk. Ya, jadi di episode kali ini kita bakal ngobrolin topik yang relate banget buat para pelaku UMKM nih, yaitu tentang modal awal dan persiapan UMKM. Soalnya kita tuh sering banget ya Pak lihat UMKM punya produk yang bagus, Benar. unik, tapi kesulitan buat pendanaannya lagi. Itu sebenarnya yang kurang itu apa kan? Sama persiapan, ada strategi atau cara presentasinya Pak? Oke. Ya, jadi memang kayak gini Mbak Feby. UMKM ketika nyari modal itu memang pada dasarnya harus disesuaikan tentang kebutuhannya terlebih dahulu. Kemudian jangan sampai UMKM ini nyari hanya untuk keuntungan pribadi ketika melakukan peminjaman. Kenapa? Karena memang ketika melakukan peminjaman atas nama UMKM, kebanyakan itu non bunga, ya kan, 0% bunga. Dalam arti apa? Ketika ngambilnya misalkan 50 juta, yang kita berikan juga itu 50 juta gitu kan. Tapi memang konsepannya mengangsur ya gitu kan. Gitu. Nah kemudian tidak ada anggunan juga, gitu. Tidak ada anggunan itu tidak ada jaminan gitu ya Mbak. Nah kebanyakan hal yang memang seperti itu tuh kesalahannya yaitu untuk keuntungan pribadi saja, gitu. Padahal tujuan bank ataupun investor ataupun pemberi modal gitu kan, itu kan memang kebanyakannya itu kan untuk UMKM-nya ya, gitu. Nah jadi kayak gini Mbak, langkah pertama yang wajib dilakukan sebelum mencari modal itu adalah bukan langsung cari investor, bukan langsung ajukan pinjaman, dan juga langkah yang pertama yang dilakukan itu adalah merapikan angka usaha. Apa dan seperti apa? Minimal UMKM itu mempunyai catatan flowchart-nya. Maksudnya cash flow-nya, catatan keuangannya gitu kan. Catatan omset yang misalkan 3 sampai 6 bulan gitu kan terakhir. Nah, itu supaya untuk apa? Untuk melaporkan kepada siapa tadi, entah itu ke investor gitu kan, atau ke peminjam bank kayak gitu kan, supaya orang lebih terpercaya lagi gitu. Kemudian catatan biaya operasionalnya, apa saja yang mau dipakai nantinya gitu kan, ketika ada uang ini nih gitu kan, seperti itu. Nah kemudian ada perhitungan labanya juga gitu kan. Di sini bukan hanya uang kas yang tersisa, tapi memang labanya yang bersihnya lah gitu, totalan gitu. Kemudian tujuan penggunaan modalnya, ya, tujuan penggunaan modalnya gitu. Nah sehingga memang bisa jelas nih modalnya mau diapain, mau kemana gitu kan, seperti itu. Jadi memang kalau yang benar gitu kan, contohnya kayak gini, saya butuh nih 30 juta untuk tambah 1 mesin produksi bakso goreng, misalkannya bakso ya, pembuatan bakso gitu. Nah dengan mesin ini itu kapasitas saya naik nih 40%, ya kan. Proyeksi omset juga naik nih 15% per bulannya, atau 15 juta per bulannya. Nah hal seperti itu kan berarti jelas itu
eh, proporsi peruntukan untuk ketika melakukan pinjaman itu jelas itu tuh. Tapi yang salah butuh modal nih untuk pengembangan usaha. Nah, pengembangan usahanya seperti apa dulu kan? Iya. Nah, bisa-bisa dapat modal beli motor gitu kan. Nah, itu kendaraan pribadi seperti itu. Nah, dengan alasannya apa? Motor juga sama saya kan untuk COD dan sebagainya. Ya kan? Itu hal yang memang pada dasarnya no gitu kan, tidak direkomendasi banget gitu, tidak apa ya, tidak sportivitas lah kayak gitu. Bahkan banyak orang yang membutuhkan dana pun ataupun dana investor ataupun dana modal gitu kan, dengan yang memang peruntukannya jelas gitu. Ada yang sedang dapat PO, ada yang memang sudah dapat kontrak tapi memang modalnya minim gitu kan. Tapi bagi mereka nih yang tidak mendapatkan kontrak dan sebagainya, apa-apa udah berbicaranya uang gitu. Itu yang salah gitu. Jadi semakin spesifik yang pastinya harus semakin yang dipercaya gitu tuh. Itu langkah yang memang pertama ya, memang untuk apa kata istilahnya sebelum mencari modal ya itu. Berarti penting banget ya Pak kalau legalitas usaha itu. Betul gitu. Jadi memang peruntukannya itu jelas gitu. Kayak gitu. Jadi kata istilah ada pemetaannya kayak gitu. Iya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apa perbedaan utama antara investor dan pemberi pinjaman? Oke. Investor, ya ini memang sering disalahpahami gitu Mbak. Ya. Antara pemberi pinjaman. Kalau pemberi pinjaman itu kan bank, KUR, Fintech, atau misalkan perusahaan pinjaman lainnya lah. Bahkan termasuk pinjaman online, pinjol itu kan, itu sebenarnya masuk juga gitu kan. Itu pemberi pinjaman gitu kan. Nah, yang dimana pemberi pinjaman ini itu konsepnya harus dikembalikan sesuai tenor ya, sesuai dengan jelas gitu kan jumlahnya. Kemudian yang pasti mungkin ada suku bunganya juga gitu, ada bunganya juga gitu. Entah itu berapa persen. Kalau KUR itu kan misalkan non persen ya, tapi kan ketika proses pembayaran juga yang mungkin di situ ada kayak seperti entah itu sedikit lebih atau bisa juga ya bayarnya segitu gitu kan, seperti itu. Nah kemudian tidak ikut campur operasional. Nah kenapa? Karena yang namanya memberi pinjaman ya udah nih uangnya 30 juta terserah buat mau apa aja. Gitu kan. Resikonya apa di UMKM? Ya, dia tetap bayar walaupun bahasanya usaha saya lagi nggak jalan nih. Ya tetap ya namanya pinjemnya ke bank gitu kan, atau ke online gitu kan ya, seperti itu. Nah, kayak seperti itu kan. Nah, cocoknya kalau misalkan pinjaman ke bank itu adalah apa? Cash flow-nya yang sudah stabil, yang sudah jelas, akomodirnya udah jelas gitu kan. Peruntukannya udah jelas itu, kemudian pencatatannya juga udah jelas itu. Yang pastinya bisa mencicil, gitu kan, bisa mencicil secara rutin kayak gitu. Nah, kemudian kalau investor itu adalah apa? Pemberi modal dengan hasil yang memang ada namanya pembagian hasil gitu kan. Entah itu dari saham gitu kan, entah itu bisa dari yang memang misalkan kesepakatan awal gitu kan, saya ini sebagai investor memberikan modal 10 juta, saya mau ngambilnya dari pinjaman ini ya Bu gitu, misalkan dengan sistem sama-sama rugi, tapi kalau misalkan ada keuntungan saya mengambil 10% dari pemberian saya gitu. Nah berarti kalau 10 juta berarti 10%-nya itu mungkin berapa? 1 juta kali ya? 1 juta gitu. Nah kayak gitu. Nah jadi ya setiap ketika ada laba gitu kan ya, kita memberikan 1 juta ke orang tersebut gitu kan, ke investor tersebut.
Nah, ikut melihat perkembangan usahanya. Kenapa? Karena di situ ada modal saya gitu kan. Pasti secara otomatis entah itu mempromosikan, entah itu bisa memasarkan produknya gitu kan, atau bisa juga ikut peran adil di situ untuk sebagai tim gitu kan. Nah, kenapa? Karena memang melihat perkembangan usahanya kayak gitu. Nah, kadang ikut memberikan arahan juga yang tadi ikut adil tersebut gitu kan. Harusnya kayak gini, saya ada ide nih, harus seperti ini gitu kan. Cocoknya seperti ini. Nah, itulah investor. Nah, gitu. Nah, kemudian resikonya itu dibagi ya tadi. Uang saya yang 10 juta ini bisa hilang. Ya, itulah investor gitu. Jadi ya sama-sama untung, sama-sama rugi seperti itu. Nah, cocoknya ingin ke arah ekspansi yang memang lebih cepat UMKM-nya. Itu cocoknya untuk nyari investor. Butuh pendampingan. Nah, itu cocok juga tuh untuk para UMKM gitu kan. Ketika butuh pendampingan, nah carilah investor. Nah, kemudian apa? Siap berbagi kepemilikan, ya kayak gitu. Karena apa? Investor beda-beda kan. Ada yang memang benar-benar nusuk juga gitu kan, karena memang ya dia memberikan modal juga gitu kan. Ada juga yang memang adil gitu. Kalau yang kita pribadi kayak gitu kan, untuk investor gitu kan, kita menyarankannya yang memang mencari pembagian hasilnya dari labanya itu dari uh, presentase yang memang mereka pinjamkan gitu. Nah, jadi memang tidak banyak itu. Beda halnya misalkan ngambil keuntungannya presentase dari laba. Kalau dari laba itu luar biasa gitu. Nah, kemudian cari investor yang memang kalau misalkan rugi, jadi benar-benar rugi juga gitu. Kalau misalkan kita usahanya rugi ya udah gitu, kita juga rugi. Tidak menuntut untuk kembali modelnya kayak gitu. Adapun kalau misalkan menuntut untuk kembali modalnya, ya itu diakumulasikan seperti itu. Diakumulasikan sehingga apa? Sehingga memang misalkan contoh kita ngasih ini 10 juta, ternyata rugi. Ada sisanya itu dari modalnya itu 3 juta, ya udah 3 jutanya kita. Kayak gitu. Itu sama-sama rugi, sama-sama untung gitu kan seperti itu. Nah, sederhananya kayak gini Kak, antara investor dan juga pemberi pinjaman ya. Kalau pemberi pinjaman itu gini, uang yang memang harus dikembalikan, ya kan? Itu simpelnya. Kalau investor itu adalah apa? Uang yang harus menghasilkan pertumbuhan, ya kan? Karena tadi itu ada pembagian, ada pembagian resiko dan sebagainya seperti itu. Jadi kayak gitu Kak. Berarti banyak ya Mas bedanya. Iya dong. Iya. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya Mas. Kenapa UMKM banyak banget yang sering gagal mendapatkan modal meskipun produknya bagus? Iya, karena investor dan bank itu tidak hanya menilai produk, ya. Iya. Nah, yang mereka nilai itu yang pertama konsistensi penjualan, ya. Kenapa? Karena memang kalau misalkan dari bank juga itu ada survei yang memang melihat kondisinya, ramai tidak nih, kemudian strategis nggak nih tempatnya, kemudian penjualannya seperti apa, kayak gitu kan. Jadi memang banyak yang memang disurvei, sistem pencatatannya bagus nggak gitu kan. Nah, kemudian stabilitas cash flow-nya yang memang ada nggak catatannya, yang tadi minimalnya itu 3 bulan ke belakang sama gitu kan. Nah, kemudian karakter dan juga kesiapan pemilik usahanya juga itu seperti apa, perencanaan penggunaan dananya. Nah, ini yang penting, perencanaan penggunaan dananya mau diapain. Kemudian kalau misalkan di bank ada juga pengecekan namanya BI checking. Itu untuk apa memang dia udah pernah ngutang atau tidak, ketika memang utang dibayar atau tidak gitu kan, seperti itu. Nah, kemudian produk yang bagus
ya tanpa sistem itu kan resikonya juga tinggi gitu kan. Apakah memang seorang investor akan siap naruh di situ? Belum tentu gitu kan, karena memang resikonya juga tinggi. Sistemnya udah nggak misalkan sistemnya berantakan gitu kan, orang kan nggak percaya ya kayak gitu. Nah jadi banyak UMKM yang terlalu fokusnya itu, Pak produk saya enak kok Pak gitu kan, pasti laku gitu. Bukan ke situ, investor cari juga berkaitan dengan sistemnya gitu, marketingnya seperti apa dan sebagainya. Intinya lebih mendetail juga gitu kan kalau untuk investor seperti itu. Beda memang hanya dengan tadi pinjaman dana. Kalau pinjaman dana gitu kan, itu adalah sistemnya melihat dari sistem perorangan dengan melihat BI checkingnya gitu kan, apakah dia aman atau tidak. Kemudian ada survei yang dimana akan melihat produknya gitu kan, beneran jualan atau tidak nih gitu kan. Konsisten atau tidak jualannya, buka tiap hari atau tidak, nah kayak gitu. Tujuannya apa? Sama, untuk meriset juga gitu. Bedanya kalau investor itu lebih mendalam, kalau bank itu biasanya tidak terlalu mendalam seperti itu. Karena konsepnya juga berbeda gitu. Kalau misalkan bank, ya gimana caranya uang saya kembali lagi gitu kan. Tapi kalau misalkan investor, ya dia harus ada lihat perkembangannya seperti itu. Nah, kemudian padahal yang dicari pemberi modal itu adalah apa? Ya, bisnis ini terukur, gitu kan, aman dan tahu nih arah tujuannya mau kemana, seperti itu kan. Ya jadi memang apa ya konsepannya gitu kan, modal tidak datang ke usaha yang sekedar bagus gitu kan, tapi memang modal datang ke usaha yang apa, rapi, secara angka tertata gitu kan, pencatatan keuangannya jelas arahnya gitu kan, perencanaannya jelas gitu kan, dan siap tumbuh juga itu secara terukur seperti itu kan, Feby. Berarti produk bagus aja itu belum cukup ya Mas ya? Bukan cukup, betul. Karena harus membutuhkan tadi sistem yang rapi, cash flow yang jelas gitu kan, terangkat seperti itu kan. Berarti kalau satu kesalahan yang paling fatal nih, yang sering terjadi biasanya apa ya Mas ya? Kesalahan yang fatal ya tadi itu, ketika pinjam gitu kan, untuk keuntungan pribadi, itu yang kesalahan fatal. Masalah alhasil apa? Usahanya tidak jalan, nggak bisa bayarnya. Ketika memang mau bayar kita udah nggak usaha gitu kan. Nah kayak gitu, banyak seperti itu. Nah ada yang memang apa lebih lucunya, ngambil pinjaman tapi untuk apa? Nikahan. Lucu kan? Dia pinjamannya menggunakan misalkan kur gitu kan, tiba-tiba pas tahu uangnya bukan buat usaha tapi apa, buat nikahan anaknya gitu, buat nikahan dianya gitu kayak gitu. Nah itu hal-hal yang lucu, tapi memang benar-benar fatal itu ya, memang tidak boleh kan. Memang tujuan dia minjem kan untuk apa, pengembangan usahanya dia gitu kan, tapi kok dia sendiri yang tidak digunakan dengan baik dan seperti itu. Iya, tidak terasa nih ya Mas ya, udah di ujung acara aja podcastnya. Jadi dari diskusi tadi kita belajar bahwa mendapatkan modal bukan hanya memiliki produk yang bagus, tapi juga tentang administrasi, laporan keuangan yang rapi, sama strategis bisnis yang jelas, sama kemampuan juga nih untuk menjelaskan potensi usaha kepada calon pendana investor tadi. Betul banget. Ya. Makasih ya Mas sudah menemani podcast hari ini. Oke Mbak Feby, terima kasih. Terima kasih. Dadah.